warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan laporan yang berjudul Analisis Kasus PT Freeport Indonesia, dampak lingkungan serta hubungan dengan masyarakat sekitar tambang. Jadi di sini ada Indonesia memiliki sektor pertambangan yang berkontribusi besar terhadap perekonomian melalui proyek, pajak, royalti, investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Namun di balik manfaat tersebut terdapat berbagai tantangan, terutama dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar tambang. Jadi kasus PT Freeport di Indonesia dipilih karena menunjukkan adanya dilema antara kepentingan ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, kasus ini dianalisis menggunakan konsep etika bisnis dan kelanjutan. Di sini ada rumusan masalah dan tujuannya. Rumusan masalah dalam laporan ini adalah bagaimana kronologi kasus PT Freeport Indonesia, analisis berdasarkan etika bisnis dan keberlanjutan, penerapan teori ultranasme dan deontologi, evaluasi praktik keberlanjutan perusahaan, serta rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan. Tujuan peneliti ini yaitu menganalisis kasus tersebut dari aspek lingkungan, solusi ekonomi, serta memberikan ulasan kebajikan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Terus di sini ada profil dan teknologi kasus. PT Freeport di Indonesia merupakan perusahaan tambang, tembaga dan emas yang berhasil di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Selama beberapa tahun terakhir muncul beberapa isu seperti pengolahan tank yang berpotensi mengurangi lingkungan, serta tuntutan masyarakat ada Amugame dan Komoro terkait hak rakyat, pemerataan manfaat ekonomi dan keterlibatan dan pengambilan keputusan. Terus walaupun perusahaan telah menjadikan program CSR dan reklamasi, masih terdapat riak mengenai evaluasi pelaksanaannya. Baik, untuk selanjutnya ada stakeholder dan permasalahan. Stakeholder dalam kasus ini meliputi PT Freeport Indonesia, pemerintah, masyarakat adat, karyawan, organisasi, investor, dan masyarakat Indonesia. Permasalahan utamanya terdiri dari 4 hal, yaitu dampak lingkungan akibat tiling, hubungan dengan masyarakat adat, konflik antara keuntungan ekonomi dan tanggung jawab sosial, serta kritik terhadap efektivitas program keberlanjutan perusahaan. Slide selanjutnya ada analisis keberlanjutan atau triple bottom line. Analisis ini dilakukan menggunakan konsep triple bottom line, yaitu profit, people, dan planet. Dari aspek lingkungan atau planet, terdapat tantangan dalam pengelolaan tiling dan perlindungan ekosistem. Dari aspek sosial, perusahaan telah memberikan manfaat melalui CSR, namun hubungan dengan masyarakat adat masih perlu diperkuat. Dari aspek ekonomi, perusahaan memberikan kontribusi yang besar terhadap negara, tetapi keberhasilan ekonomi juga harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Lalu ada analisis etika bisnis. Di slide ini ada analisis etika bisnis berdasarkan teori utilitarianisme. Aktivitas PT Freeport Indonesia dinilai memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat melalui kontribusi ekonomi, lapangan kerja, dan pembangunan. Namun manfaat tersebut harus lebih besar daripada dampak negatif yang ditimbulkan. Sedangkan menurut teori deontologi, perusahaan memiliki kewajiban moral untuk menjaga sebuah lingkungan, menghormati hak masyarakat adat, dan bertindak transparan, bukan hanya mengejar sebuah keuntungan. Di slide selanjutnya ada evaluasi praktik perusahaan.
Secara umum, PT Freeport Indonesia telah menerapkan berbagai program keberlanjutan seperti reklamasi lahan, CSR, rehabilitasi lingkungan, dan juga pelaporan keberlanjutan. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan, yaitu transparansi informasi lingkungan yang perlu ditingkatkan, partisipasi masyarakat adat yang belum optimal, pengelolaan lingkungan yang masih perlu diperbaiki, serta evaluasi program CSR yang harus lebih kuat. Slide selanjutnya ada rancangan kebijakan. Untuk mengatasi permasalahan, kami mengusulkan beberapa kebijakan. Yang pertama itu ada memperkuat pengelolaan lingkungan melalui teknologi yang lebih ramah lingkungan dan pemantauan independen. Kedua, membentuk forum kemitraan masyarakat adat agar komunikasi antara perusahaan dan masyarakat lebih baik. Ketiga, menyusun roadmap sustainability 2035 sebagai strategi keberlanjutan jangka panjang yang berbasis prinsip ESG. Nah, untuk slide terakhir itu ada dampak kebijakan. Apabila kebijakan tersebut diterapkan, maka dampak yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas lingkungan, berkurangnya konflik sosial, meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar, serta meningkatnya reputasi dan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Dalam jangka panjang, kebijakan ini juga akan mendukung keberlangsungan bisnis perusahaan secara berkelanjutan. Untuk slide terakhir ada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, PT Freeport Indonesia memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. Namun juga menghadapi tantangan terkait lingkungan dan hubungan dengan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui penerapan etika bisnis serta prinsip keberlanjutan agar terciptanya manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Mungkin demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman semua. Mohon maaf masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.